Seperti yang kita tahu, Disney tampak tengah gencar bikin adaptasi dari novel atau dongeng klasiknya menjadi film live action. Selain proyeknya Mulan, Aladdin, Dumbo, dan Snow White, Disney menghadirkan proyek live action, Mary Poppins dan Christopher Robin. Christopher Robin mengangkat kisah anak cowok bernama Christopher Robin dengan masa kecilnya yang penuh petualangan di hutan Hundred Acre, bersama dengan Po, Eeyore, Tiger, Kanga, Ro, Rabbit, Owl, dan Piglet. Kini Robin beranjak dewasa dan dia sibuk dengan pekerjaannya. Teman-teman masa kecilnya, Po, Eeyore, Tiger, dan Piglet tiba-tiba datang ke dunia nyata dan menemui Robin kembali untuk membantunya menemukan kembali sisi lain dalam dirinya yang ceria dan penuh kebahagiaan. Christopher Robin dan Winnie the Pooh pertama kali diceritakan dalam buku karangan A. Milne yang berjudul When We Were Young, 1924. Kumpulan cerita karangan Milne ini akhirnya menjadi sebuah buku berjudul Winnie the Pooh yang dipublikasikan pada 1926. Pas bikin Winnie the Pooh, Milne terinspirasi dari anaknya, Christopher Robin Milne, dan boneka teddy bear miliknya. Winnie the Pooh sendiri menceritakan persahabatan Christopher Robin dengan boneka beruang Pooh dan teman-temannya. Film ini dibuka dengan adegan perpisahan Robin kecil bersama teman-teman masa kecilnya di hutan Hundred Acre. Sesaat sebelum Robin kecil hadir di tengah-tengah Pooh, Eeyore, Tiger, Kanga, Ro, Rabbit, Owl, dan Piglet, Eeyore sempat dipersilahkan Owl untuk membacakan puisi spesial untuk Robin. Adegan-adegan pembuka ini tampaknya sengaja dihadirkan sang sutradara, Mark Forster, agar para penonton bisa membandingkan bagaimana bahagianya Robin kecil saat berkumpul bersama Pooh dan teman-temannya tersebut. Lalu, alur pun berjalan cepat dari Robin yang berpisah dengan teman-temannya di hutan Hundred Acre, masuk sekolah asrama, ayahnya meninggal, lalu bertemu dengan Evelyn Robin, yang akhirnya jadi istrinya. Hingga akhirnya sampai pada Robin dewasa yang sibuk dengan pekerjaannya di perusahaan kopar. Christopher Robin berubah dari pribadi kecil yang ceria menjadi Robin dewasa yang harus menghadapi peliknya kehidupan dunia nyata. Mulai dari masalah pekerjaan, lalu persoalan rumah tangga karena kesibukan Robin dengan pekerjaannya, dan berbagai masalah orang dewasa lainnya yang membuat Robin seolah lupa cara untuk bahagia. Hidupnya pun membosankan saking sibuk dengan kerjaan. Di saat Robin yang tengah pusing dengan masalah-masalahnya tersebut. Di waktu yang sama, beda lokasi, Po di hutan Hundred Acre tengah sedih karena kehilangan teman-temannya. Po yang bingung akhirnya masuk ke sebuah pintu pohon yang kemudian membawanya ke London, dan hadir di hadapan Robin. Bukannya bahagia dan menikmati waktu bersama dengan teman masa kecilnya tersebut. Robin malah merasa terganggu dengan kehadiran Po dan membawanya kembali ke hutan Hundred Acre. Nah, di pertengahan film ini, sebenarnya banyak adegan sedih seperti saat-saat Robin memarahi Po dan meninggalkannya di hutan Hundred Acre. Entah kenapa sang aktor, Ewan McGregor, tampaknya kurang total untuk menjadi Robin yang kasar. Jadinya nanggung, penonton pun mungkin merasakan sedihnya juga nanggung. Akting dari McGregor sebagai Robin dewasa sebenarnya udah bagus dan patut diacungi jempol. Karena berakting dengan bantuan teknologi CGI dan benda enggak nyata tentunya bukan pekerjaan yang mudah. Nggak heran kalau aktor satu ini berhasil memenangkan penghargaan Golden Globe dan masuk nominasi Emmy Awards. Untuk ekspresi pun dia juga sangat lihai seolah-olah dirinya tengah beradu akting dengan manusia biasa. Namun, jika disimak, McGregor tampak kurang mendalami perasaannya saat berakting memerankan karakter Robin ini. Jadi, sangat disayangkan membuat film ini jadi kurang spesial. Ending film ini pun juga biasa aja dan mudah ketebak. Suasana sedih yang dihadirkan pun benar-benar kurang dan enggak akan bikin nguras air mata penonton. Ending bahagia justru terasa biasa saja. Petualangan yang disajikan di akhir cerita saat Madeline Robin, Po, Tiger, Piglet, dan Eeyore pergi ke London untuk mengantar dokumen penting Robin juga terasa sangat singkat dan kurang menantang. Ya, enggak seperti film Disney sebelum-sebelumnya yang selalu mengandalkan petualangan yang panjang dengan momen-momen yang menyentuh sekaligus memukau. Meski begitu, dengan skenario yang ditulis Alex Ross Perry, Tom McCarthy, dan Alison Schroeder, film Christopher Robin berhasil menyelipkan pesan moral untuk penontonnya. Saat manusia beranjak dewasa, mereka akan terlalu fokus untuk masa depan sehingga terkadang lupa membuat bahagia diri sendiri saat masa sekarang. Po mengajarkan kalau ada saatnya, kita butuh waktu di mana kita enggak mikirin banyak hal dan menikmati kehidupan sejenak. Untuk pengalaman sinematiknya sendiri, film ini menyajikan tone yang agak gelap mengarah pada grey. Meski begitu, tone-nya cukup ciamik untuk dinikmati. Film ini memadukan live action dan CGI.
Efek visual yang ditampilkan pun juga udah lebih dari cukup. Nggak terlihat ada cacat di film yang sangat bergantung pada efek CGI ini. Selain dibintangi Ewan McGregor, Hayley Atwell, dan Bronte Carmichael, film Christopher Robin juga diramaikan oleh pengisi suara dari teman-teman masa kecil Robin. Film berdurasi 103 menit ini bisa kita jadikan sebagai ajang family time di akhir pekan. Soalnya, film ini bisa dinikmati mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini, dan tonton video kita yang lainnya.